Nah ini yang lainnya saya tidak komplain Pak. Iya. Cuman ini di dalamnya ini. Ini di dalamnya Haji Ilyas. Haji Ilyas itu waktu itu pembantu Kiai Haji Sanusi di masjid atau sekarang tuh marbot. Jadi jangankan dulu Kiai Haji juga belum. Di dalamnya Ilyas. Saya tutup dengan Kiai Sanusi karena yang itunya itu memang Kangjeng Dalam memanggil Kiai Haji Sanusi. Nah kemudian itu Ibu Cutadin tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi. Nah kenapa di dalamnya ini Hajah Saleha? Saya tanya lahir tahun berapa Saleha? Dibangun tahun berapa itu rumah? Ibu Cutadin meninggal 1908. Nah kemudian ini beliau harusnya itu mengajar. Sumedang itu mengajar. Kenapa di sini mengaji? Beliau mengaji dengan beliau mengajar ngaji sama nggak? Nah kemudian kesininya dengan mungkin saya tanya sama ibu, apakah ada orang yang tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah keluar rumah? Nah ya kalau keluar daerah oke. Ini kan keluar rumah gitu ya. Nah ini sakit-sakitan. Sakit apa? Jadi sok tahu kepo. Nah saya terus terang aja karena Ibu Siti Khadijah tidak menyebutkan Ibu Cutadin sakit-sakitan. Dan sekarang logika, apakah ada seorang guru yang sakit-sakitan bisa mengajar? Sejarah itu Rabun dan Encok. Nah itu saya tahu nggak ada gitu kan. Memang Rabun itu memang tahu gitu Rabun, memang tahu Icok. Itu nggak ada istilahnya. Yang penting kita istilahnya jangan sampai mendetil ke sananya. Yang penting sakit udah, yaitu buta. Nah kemudian ini di sini salah satunya ya. Nih, Kangjeng Dalam Pangeran mengetahui sepak terjang perjuangan Cutnyadin di Aceh. Kenal aja enggak, tahu aja enggak, logika bisa tahu sepak terjang. Mohon maaf. Ya. Tahu aja enggak, kenal aja enggak, tapi bisa mengetahui sepak terjang. Ya. Padahal nggak kenal gitu. Nah kemudian di sini ada lagi Cutnyadin dirawat seharusnya oleh keluarga. Ini langsung oleh Kiai Haji Sanusi. Non kan ini bukan muhrim. Ya. Seharusnya oleh keluarga. Nah kemudian di sini di dalamnya itu sebagai guru agama. Sama nggak guru agama dengan tokoh ulama? Nah saya mohon maaf. Nah kemudian ini kata terakhir. Amin menurut ibadah ini. Nah saya mohon maaf karena saya juga diserang pertanyaan itu oleh pengacara Pak. Dari Jakarta juga dikiranya bukan pengacara itu. Dari seorang ya itu yang ngerti bahasa ini. Jadi tolong Bapak terangkan sejarah ini begini. Saya begini. Karena apa? Karena Bapak sebagai keturunan yang kedua mendapatkan warisan cerita ini gitu. Jadi yang pertama mendapatkan warisan yaitu Bapak saya Bu. Dari Ibu Siti Khadijah langsung kepada bapak saya gitu. Dan bapak menurunkan dan saya ini turun lagi jadi turun temurun. Dan di sini Pak ini kan sejarah dunia, seharusnya ini ada penanggung jawab Pak. Ya. Jangan langsung gini aja, tapi nih yang buat cerita penanggung jawabnya harusnya ada. Gitu. Tapi ini udah tanda tangan gubernur. Jadi Makanya saya nggak berani buka ini karena satu tanda tangan gubernur Aceh, yang ketiga ada gambar Garuda. takutnya juga beliau nggak baca. Kemungkinan itu Pak, saya juga. Yang konsep. Nah itu, jadi buat bapak ini cuma tanda tangan aja gitu kan. Terus dalamnya gimana nggak tahu. Nah itu saya juga kesana pikiran Pak. Begitulah sejarah. Ya kalau bisa diusulkan perbaiki mumpung bapak masih hidup aja. Iya. Diusulkan ke. Saya udah ke pemerintah Sumedang juga sudah ke Dinsos, ke Disputpar. Nah sekarang mau usul tuh kan sekarang gubernur aslinya belum ini Pak, belum berdiri. Nanti kalau udah berdiri saya apakah perlu saya ke sana akan ke sana. Iya. Saya akan diminta dibuat konsepnya benar gimana, tanya setuju gak dengan yang itu, apa setuju dengan yang lama ini kan gitu. Iya betul. Itu saya juga gitu. Apakah mau sejarah itu atau sejarah yang sekarang? Kalau sejarah yang itu akan kalau yang kejadian di sini tentu orang sini lebih tahu daripada yang di Aceh. Betul. Kejadian Sebenarnya di sebelah. Di sini lebih paham. Iya betul. Ya, di sana harus mengikuti yang apa di sini. Gitu. Iya. Tapi kalau perjuangannya di Aceh segala macam dari sini sampai sini, Gubernur Aceh yang tanggung jawab. Iya. Jadi kita kan nggak tahu perjuangan di sana. Betul. Saya juga kalau di Aceh saya nggak tangan. Ya. Kalau sudah tidak tega melihat ini kejadian di Aceh. Iya di Aceh. Orang-orang Aceh yang. Kemudian dari sini dari sini dah ya betul. Nah itulah Pak saya juga gitu.
karena kejadian di sini dan sudah diserahkan kepada. Jadi seperti saya juga komunikasi seperti ini, barangkali ada ide akan. Jadi saya tampung idenya baiknya bagaimana sebelum ini saya mengusulkan kanannya seperti Bapak misalnya, oh itu saya masukin kan. Jadi satu kata dua kata jadi buat saya pembicaraan saya gitu kan, seperti saya bisa komunikasi seperti ini. Kalau nggak ada yang menurut Pak, mana mungkin yang bisa seperti ini gitu kan. Ini kan dari sini yang tahu, bukan dari Aceh. Iya. Kalau ini kan dari Iya. Ibu Prabu itu. Nah ini Ibu Prabu ini, kenapa dibilang Ibu Prabu dari siapa? Nah, Ya, hanya ini mengeluarkan hanya Ibu Ratu. Kalau Prabu itu kan buat laki-laki. iya. Kenapa Prabu disebut ke wanita? Seperti ini Bapak, nggak mungkin, ini Om kan nggak mungkin gitu ya. Ini gitu, mohon maaf ya. Iya betul Pak. Salah satunya seperti itu. Jadi saya meluruskan di situ. 17 tahun ini 2013. Ya, Usia berapa sih? saya 57. Lebih tua dari saya. Oh, saya berapa? 56. Oh, 56. Jadi klien 58 ya? 68. Saya Kira Bapak masih muda 35. 35 senior. 67 berarti. 67 Pak ya. Nggak kelihatan Pak, bener. Alhamdulillah Pak. Putra berapa? Saya 2 Pak. Udah ada cucu. Udah. Oh, Alhamdulillah udah 3 cucunya. wow, udah lebih kaya dari saya. Jadi saya di sini sendirian Pak. Tadi bilang kan yang namanya juga di sini bukan tugas manusia. Iya. Kalau tugas oleh manusia, jelas jam kerjanya, masuk jam berapa, pulang jam berapa, Iya. liburnya jam berapa, upahnya berapa. Kalau sini kan istilahnya saya berbakti aja kepada orang tua. Jadi saya berpikiran ketika orang tua saya hidup, saya tidak bisa mengabdi, tidak bisa berbakti kepada orang tua. Jangan ketika ada tidak bisa, sudah tidak ada pun tidak bisa. Nah, saya usahakan sudah tidak ada yang saya jaga rawat memakamnya ini. Dan saya bersyukur alhamdulillah, saya doakan. Saya bukan mendoakan, tidak akan mendoakan sama ibu dan tapi saya doa semoga keluarga Bapak dan Ibu dapat sehat. Apa yang dituju, apalagi Bapak sudah kebaca. Bapak nggak bisa bicara, tapi saya bicarakan. Sudah apa? Menanti cucu. Pasti sudah menanti pasti sebab anak dengan cucu lain. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Juga sehat. Amin. Biar bisa ngerawat leluhur insan juga. Sampai 7 masih seger. Iya. Hidup ini berpasangan. Susah senang pasti kita dapat. Suka sedih pasti dapat. Kaya miskin juga pasti dapat. Ketika miskin jangan bersedih, biasa aja. Ketika kaya jangan tinggi hati. Mengatakan hadapi apa adanya. Nikmati sisa-sisa hidup kita ini. Ketika meninggal maka kita akan bisa menikmati. Nah makanya dari sekarang nikmatilah. Cuman saya mohon maaf ya, minta izin tambahan waktu karena di situ ada di Google yang mengatakan bahwa makam Cut Nyadin pengunjungnya buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi yang benar? 24 jam. Oh. Masa ada tempat jarak? Iya. Logika. Iya. Saya mohon maaf, jadi di situ waktunya yang berkunjung ke makam Cut Nyadin waktunya 24 jam. Memang kecuali kalau penjaga lagi ada keperluan. Itu kan gak setiap malam Bu. Ya saya kan punya keluarga barang 2 minggu atau 3 minggu. Tapi pulang. Bapak sendirian? Sendirian. Oke, ini jadi dengan Pak Asep Busnandar, pengelola di makam Cut Nyadin. Bagi saudara-saudara yang mau ziarah ke sini berkunjung, terbuka 1 kali 24 jam Pak ya. Betul. 7 hari kali 1 minggu. Iya, 7 hari 1 kali 24 jam. Kecuali kalau pas Pak Asep lagi nggak ada, Ya, karena betul. beliau sendiri. Ya, gitu. Tapi kalau selama beliau ada, jam berapapun silakan datang. Iya, betul. Bukan kantor, ini bukan kantor. Betul. Pak. Nah, ini tempat jarah Pak. Masa iya di Jawa tentukan jamnya Pak ya? Iya. Masih- Silakan berkunjung ya. Kami sudah berkunjung ke sini. Terima kasih buat Pak Asep Iya, yang sudah sama-sama. mendampingi kunjungan kami, ziarah kami, sehingga bisa mendapatkan pelurusan tentang sejarah bagaimana makam dari Cut Nyadin bisa sampai ada di Sumedang ini. Iya. Bagaimana beliau almarhumah yang
dulu diasingkan, kemudian tinggal di sini di Ya. Sumedang, ditampung oleh keluarga Bapak Ke sana sih Ki Haji Sanusi sampai dimakamkan. di tanahnya. Oh iya. Diberikan. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak, sehat selalu Pak. Disinilah. Salam buat keluarga besar Pak. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim turun kepada kita semua. Ya, terima kasih. Kang. Sama-sama. Sehat selalu. Amin.